Selamat pagi semuanya. Saya mendapat tugas dari panitia Minggu Panggilan untuk berbagi sedikit tentang pengalaman panggilan saya. Moga-moga Ibu Bapak, Saudari-saudara sekalian tidak bosan mendengarnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haryawan Aji. Jadi saya sekarang bergabung dalam Ordo Karmel yang pusatnya ada di Malang. Dan tugas saya sementara ini ada di Malang juga. Tapi sebenarnya saya berasal dari paroki ini, paroki Ngagel ini. Jadi tahun 69 ketika paroki ini baru dibuka, 69 atau 70 itu ya, masih tempatnya di di TK Santa Clara. Jadi saya sudah menjadi warga paroki ini. Sampai kemudian menjadi mahasiswa, juga masih di paroki ini. Kemudian ayah saya meninggal, ibu saya pindah ke Malang, jadi kami pindah ke Malang. Tapi kami merasa bagian dari paroki Ngagel ini. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman panggilan saya. Saya masuk biara bukan saat muda, jadi biasanya rata-rata orang masuk biara itu umur 18 tahun, 19 tahun. Saya masuk biara itu umur 30 tahun. Jadi saya merenungkan dulu, setelah cari-cari di luar nggak dapat jodoh, wah masuk biara saja ini. Enggak ya, jadi dari SMA sebenarnya setelah lulus SMA saya pikir mau masuk biara apa enggak ya. Tapi orang tua saya waktu itu bilang kuliah dulu lah sambil mematangkan panggilan. Saya kuliah di UNER Surabaya, kemudian lulus langsung ditawari jadi dosen di sana. Jadi ya karena semangat, wah ini ditawari jadi dosen, saya langsung masuk, lupa pada panggilan. Tapi selama saya menjadi dosen, saya mendapat tugas yang mungkin Tuhan rencanakan untuk saya. Jadi saya dapat tugas, waktu itu saya masih umur 21 tahun, masih muda dan langsing gitu ya. Bisa tanya Ibu Ria di sini. Nah, saya dikasih tanggung jawab mendampingi anak-anak yang bermasalah, mahasiswa yang bermasalah, entah suka bolos, atau nilainya rendah, atau sampai hampir DO dan sebagainya. Saya layani mereka, saya perhatikan, dan saya cari apa sih akar masalahnya. Ternyata rata-rata bukan karena mereka bodoh. Kalau di UNER kan seleksinya cukup ketat. Bukan karena keluarganya tidak mampu, bukan karena patah hati atau sebagainya. Tetapi saya lihat mereka kurang cinta. Mereka kurang merasa dirinya dicintai, sehingga mereka menjadi lemah dalam kepribadian, malas, tidak mau berusaha keras, padahal mereka mampu. Akhirnya saya putuskan, saya dekati mereka dengan cara yang berbeda dari dosen sebelumnya. Saya jadi teman mereka, saya hubungi keluarganya, orang tuanya, dan ternyata banyak yang akhirnya berhasil dan lulus dengan baik. Makin lama, semakin banyak mahasiswa yang dititipkan kepada saya oleh bos saya di sana. Lama-lama saya kecapean, tidak kuat saya ini. Kalau saya harus membagi cinta dari diri saya sendiri. Saat itu saya ke Batu, dan kebetulan ayah saya punya rumah di dekat Biara Karmel, ikut ibadat sore di situ. Dan saya menemukan, saya harus menggunakan bukan cinta saya pribadi, tetapi cinta Tuhan Allah sendiri. Kalau saya pakai cinta saya pribadi, mungkin saya cuma bisa bantu 5-10 orang. Tapi kalau saya pakai cinta Allah, saya mungkin bisa membantu lebih banyak orang. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi imam Karmelit. Saya pikir dengan Ekaristi, perayaan cinta kasih, korban yang sejati, banyak orang akan terselamatkan dengan cinta itu. Masuk biara bukan sesuatu yang mudah bagi saya. Selama 30 tahun saya hidup di luar dengan gaya hidup saya mengajar dan sebagainya, kerjaannya dengan bolpen. Masuk biara dapat tugas pertama membersihkan kandang babi. Bayangkan biasanya di Surabaya lihat babi ya di meja makan sudah matang gitu ya. Di sana harus membersihkan kandang babi, dan babinya itu 2 kali lebih besar dari saya saat ini. Saya waktu itu kecil ya. Saya karena tidak pernah pergi-pergi, kulitnya putih,
Saya pikir kalau saya bersihkan kandang babi, masuk kandang babi, dikira babi jantan, saya babi betina ya, dikawin nanti bahaya. Tapi banyak perjuangan, banyak saya bahkan pernah akan keluar dari biara. Jadi waktu itu ayah saya sakit dan mau dibawa ke Singapura, dan kakak saya sudah menikah, adik saya akan menikah, adik saya yang kecil masih kuliah, yang bisa menemani ibu saya ya saya. Timbul pertentangan batin. Saya teruskan enggak panggilan saya ini. Harapan saya menjadi cinta bagi semua orang, atau saya mau jadi cinta untuk keluarga saya saja sendiri. Untungnya ayah saya kemudian mengingatkan tiap orang punya panggilan sendiri-sendiri. Dan akhirnya beliau memilih tidak diantar oleh saya. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Dan sebelum meninggal beliau bilang, saya dipanggilnya Nyo di rumah. Nyo, kamu tahu panggilanmu itu berat. Jalani dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang menjadi pegangan saya sampai saat ini. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin Anda punya anak, Anda punya saudara, kenalan yang masih muda, masih umur 27, 28, 29, 30, 34 kalau kami terakhir, usia paling tinggi. Anda bisa menyarankan mereka, kalau mau jadi cinta untuk semua orang, bukan hanya untuk orang tertentu, persembahkan diri untuk Tuhan. Dan jangan takut, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan meninggalkan. Apapun yang terjadi, keluarga kita tidak pernah ditelantarkan. Tuhan pasti pelihara. Dan saya saksi untuk itu. Banyak hal yang indah yang dialami oleh keluarga saya, karena saya juga boleh mempersembahkan diri kepada Allah. Saya bukan orang sempurna, banyak kekurangan, tetapi saya sungguh merasakan Tuhan mencintai saya. Banyak orang mencintai saya, dan saya ingin menjadi cinta bagi semua orang juga, termasuk Anda di sini. Saya datang di sini temani oleh para frater yang mencintai saya, karena biasanya saya berikan makanan yang enak-enak. Enggak, mereka betul-betul kami satu keluarga besar. Ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Flores, ada yang dari Jawa, ada yang orang Tionghoa, ada yang dari Toraja. Tapi kami semua satu keluarga, saling mencintai satu sama lain, mendukung satu sama lain. Juga ada karmelit-karmelit awam yang juga hadir di sini, di antara kita semua, yang menjadi keluarga kita. Dan saya yakin umat paroki Tidar juga menjadi keluarga saya semua. Saya akan ajak para frater untuk maju ke depan, mempersembahkan sebuah lagu cinta untuk Anda sekalian. Judulnya Nabi Elia. Kami ini diinspirasi oleh Nabi Elia yang dengan semangat mau melayani Tuhan dan sesama. Mari para frater maju ke depan. Ada 7 orang frater. Ambil mic. Bawa sini aja. Kami bukan penyanyi-penyanyi yang baik, tapi kami berusaha untuk mempersembahkan yang baik untuk Anda. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, Anda bisa lihat semua, para fraternya masih muda, masih butuh dukungan doa Anda sekalian, supaya suatu saat nanti mereka menjadi imam. Bahkan saya sudah tua pun mohon bantuan doa, supaya setia sampai akhir.
sabda Allah, tak gentar melawan berhala Baal demi Tuhan Sang Raja. Firman Tuhan pada Elia, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiatnya bagi Tuhan Raja semesta alam. Bernyanyilah, marakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Agungkan nama Allah, bertata selama-lamanya. Inilah Nabi Elia, pewarta sabda Allah, tak gentar melawan berhala Baal demi Tuhan Sang Raja. Firman Tuhan pada Elia, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiatnya bagi Tuhan Raja semesta alam. Bernyanyilah, marakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Engkau nama Allah, bertata selama-lamanya. Nabi Elia, pewarta sabda Allah, tak gentar melawan berhala Baal demi Tuhan Sang Raja. Firman Tuhan pada Elia, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiatnya bagi Tuhan Raja semesta alam. Bernyanyilah, marakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Engkau nama Allah, bertata selama-lamanya. Bernyanyilah, marakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Engkau nama